بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu alazim. Itu anak-anak dingin kat duduk di situ. Kalau dingin naik ke sini ke karpet. Sejuk situ tu di bawah. Nanti kita belikan karpet ya biar bisa pasang di belakang juga. Kan gitu bagus. Kasihan. Satu lagi. Ya Pak. Kan enak kalau duduk di atas karpet. Nanti ke situ masuk angin kan payah. Coba tanya Pak Dokter, masuk angin ada enggak? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini 12 Muharram 1443 Hijriah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, di antaranya beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yang ke-49. Ini kalau di sini temanya memberontak dan mengafirkan orang lain dikarenakan melakukan dosa besar. Ini fenomena ini banyak di masyarakat kita. Kadang-kadang bahasanya pun ya macam-macam modelnya. Sebenarnya tugas kita ini, tugas hidup kita kan sebenarnya bukan menilai orang. Itu yang harus kita pahami sebenarnya. Karena berdasarkan ayat Al-Quran, kita ini diciptakan untuk beribadah, bukan untuk menilai orang. Tapi karena kita ini manusia, memang sukanya kita yang seperti itu. Nengok begini, respon begini, nengok begitu, respon begitu, dan lain sebagainya. Itu model kita. Umum seperti itu sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kita meletakkan posisi kita ini. Apakah sesuai dengan keinginan Allah atau tidak? Kadang-kadang melampaui pula lagi kan, berlebih-lebih. Makanya ada istilah di kita itu, kalau berita yang kita sampaikan biasanya banyak dilebihkan. Tapi kalau duit banyak yang dikurangkan. Nah, itu tipe kita, macam tuyul juga ternyata. Modelnya seperti itu. Padahal itu tak betul. Bahkan di dalam Islam sudah disebutkan, apapun bentuknya informasi mesti klarifikasi dulu baru disampaikan. Nah, kita ini terpengaruhnya itu luar biasa, apalagi kalau yang menyampaikan itu sudah ada dalam grup. Percayanya kita itu luar biasa ya. Beda halnya mungkin kalau yang dari luar, artinya kita tidak satu grup. Nah, tapi kalau ada satu grup kita percayanya luar biasa, padahal belum tentu itu betul. Makanya prinsip dalam Islam itu, kehati-hatian itu pasti ada. Lalu di Arab itu ada istilah al-ihtiyat wajib. Kehati-hatian itu hukumnya wajib supaya tidak keliru. Karena kita tidak bisa, dan memang bukan tugas kita menilai orang itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 190, "Wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin."
Allah perintahkan jangan melampaui batas. Karena kita hidup ni ada batas yang sudah diatur oleh Allah. Kalau ibadah yang umum kita kenal itu ada namanya mahdhah dan ghaira mahdhah. Kalau mahdhah kan umumnya kita sudah paham. Ibadahnya itu hukumnya memang sudah Allah atur, tata caranya sudah Allah atur, semua gerak dan langkahnya sudah Allah atur. Jadi tak bisa kita atur. Contoh kecil saja yang kita lakukan yang disebut dengan solat. Solat itu mesti geraknya sama. Kenapa? Karena Allah sudah atur. Tak bisa kita buat sendiri. Tak bisa. Selama kita normal mesti ikut semua. Kecuali yang uzur. Kalau tak uzur dia tak boleh lakukan. Aku solat malas lah berdiri, mau duduk. Kalau dia tak uzur tak boleh, batal solatnya. Meskipun dia tak buang angin. Kenapa? Karena tak ikut aturan. Lain halnya kalau dia sakit, tak bisa dia berdiri, dia boleh dia pakai kursi. Tak bisa dia duduk pakai kursi, sakit pinggang, boleh dia duduk lantai. Tak bisa dia duduk lantai karena ada bisul puntutnya. Baring. Itu uzur. Tapi kalau tak uzur tak boleh, mesti berdiri. Terus angkat tangan. Angkat tangan kan perintahnya angkat tangan. Mau angkat tangannya melebar ke, melonjor ke, terserah, penting angkat tangan. Yang tak boleh itu kalau tak angkat tangan. Kenapa? Karena memang ada aturannya Allah atur. Saya solat malas rukuk lah, sakit pinggang saya. Tak bisa. Mesti rukuk. Wajib hukumnya. Beda dengan sedekah. Sedekah itu sama, tetap diperintahkan oleh Allah. Tapi caranya terserah. Mau kasih sikit, mau kasih banyak, beda. Dengan solat beda, tak bisa. Jadi kita mesti paham yang model begini ini. Makanya ada istilah yang disebutkan oleh Rasulullah itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih ngerti dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena beda. Di sini dengan di sana beda. Di sini dengan di sana beda. Tak sama. Makanya di kita ni Batam aja lah, tak usah jauh-jauh. Aturan masjid itu tak sama. Macam kita kan. Padahal edarannya sama kan? Edaran itu sama dari Kementerian Agama, dari pemerintah kota sama aturannya. Tapi kita melaksanakannya pasti tak sama. Surat edarannya sama. Sekarang itu masih PPKM. Batam level berapa? Level 3. Level 3 itu kalau dalam surat edaran jamaah masjid berapa persen? Tapi yang kita lakukan gimana? Kan tidak sesuai dengan surat edaran kan? Masing-masing masjid. Kemudian mesti jaga jarak. Sama tak kita semua? Kan tak sama. Ada masjid dia tak mau tahu dia mau PPKM ke, mau apa ke, dia tak mau. Tetap aja dia tak berjarak kan? Jadi masing-masing tak bisa. Itu yang gairah mata dia. Tapi kalau ibadah mata tak bisa. Jadi yang diperintahkan Allah tak boleh itu jangan dibuat lah. Belum lagi kita memecah belah ni kan. Luar biasa. Medianya Masya Allah, macam berkelahi terus modelnya. Memang ada tugas orang itu, memang kerjanya itu macam kerja setan. Semua dihancurkan. Nah, kita orang beriman ni ada aturan main, ada aturan hidup, tak bisa sembarangan. Orang makan aja tu diatur. Tak boleh makan sembarangan. Makan yang diajarkan oleh Rasulullah kan, kalau perut kenyang makan. Kalau dah kenyang berarti jangan makan. Tapi yang kita lakukan seperti apa coba? Kita ni tak berhenti makan. Jam 6 sarapan, nanti jam 7 ada kawan telefon, Pak, ngopi kita, ngopi lagi dia coba. Nanti jam 9 ada lagi kawan telefon, Pak, ngopi kita, ngopi lagi dia coba.
Sampai sore ngopi terus. Itu baru ngopinya, belum makannya juga. Jadi kadang-kadang kita ini tak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah, itu tak sesuai. Makanya itu yang disebut dengan melampaui batas itu. Hanya harus hati-hati kita. Kemudian ayat yang lain, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, kalau kadang begini kan bahaya posisinya kan. Artinya orang yang tak mau lagi mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dah menurut dia saja. Kita tak bisa, kita mesti ikut aturan. Makanya belajar. Caranya belajar. Karena kalau tak belajar tak tahu kita. Bahasa Al-Quran itu masih menggunakan bahasa umum rata-rata. Makanya yang perlu penjelasan, yang zonni itu kan perlu penjelasan dia. Siapa yang menjelaskan? Ahli tafsir lah. Kita yang bukan ahli tafsir jangan jadi ahli tafsir. Belajar dulu baru bisa jadi ahli tafsir. Kadang-kadang kita menafsirkannya luar biasa pula kan. Tak sesuai dengan fungsi kita. Sehingga kadang-kadang penyampaian di masyarakat jadi keliru ya. Makanya perbaikan itu perlu dalam kehidupan kita. Introspeksi diri itu perlu sekali buat kita orang beriman. Karena orang beriman itu kata Rasulullah ciri utamanya apa yang keluar dari mulutnya itu pasti tak menyinggung orang lain. Pasti tidak menyakiti orang lain, apalagi memfitnah orang lain. Itu tak mungkin. Itu orang beriman. Berarti kalau ada itu pada diri kita, berarti kita belum masuk dalam golongan orang beriman. Kemudian yang kedua, semua yang dilakukan itu tidak menyakiti orang lain. Nah, kira-kira dengan dua unsur ini masuk tak kita di situ? Kita kadang-kadang bertetangga, apa yang kita lakukan? Kadang masang paku, apa namanya ini? Masang paku untuk gantung jam. Kalau orang bertetangga, mesti dia jaga. Ini tetangga saya lagi ngapain sebelahnya? Soalnya nak pasang paku. Kan pasang paku itu kan masih diketuk kan? Yang diketuk itu ada suara kan? Kalau yang diketuk tak ada suara, tak apa-apa. Ini ketuk ada suara. Nah, orang sebelah ni ngapain? Sedang istirahat, sedang nonton, sedang makan, atau sedang apa? Kalau sedang istirahat, jangan ketuk dulu dinding tu. Kenapa? Karena nanti terbangun orang sebelah. Itu akhlak orang beriman. Nah, sementara kita hidup ni kan sebagian rumah kita kan dindingnya nempel tu. Jangan gara-gara itu rumah kita pula seenak kita, tak bisa. Ada standar hidupnya itu ada diatur. Kenapa ada seperti itu diatur oleh Allah? Supaya kita ni tak kelahi. Kata orang Melayu, supaya tak kelahi. Jadi ada batasan-batasan. Ini yang tak boleh dilewati batasan-batasan ini. Orang ibadah aja tak boleh melampaui kan? Si ada standar. Wah, saya malas lah di rumah, mau di masjid aja, tak ngapa-ngapain, ibadah aja di masjid, tak bisa. Ada kewajiban kita yang lain, mencari nafkah, bergaul, bersilaturahim, dan sebagainya. Nah, ini mungkin hadis yang umum juga kita dengar ini. Hadis Rasulullah SAW, man qala li akhihil muslim ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudara sesama muslim hai kafir, maka sebutannya itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Nah, saya ngomong ke Pak Imam kafir. Nah, bahasa itu kalau muncul itu hanya ada dua saja kata Rasulullah yang kafir. Apakah saya yang kafir atau Pak Imam yang kafir? Itu aja. Karena tak ada yang lain. Jadi bahasa itu tidak boleh sebenarnya keluar. Kenapa? Karena kita orang beriman. Orang beriman itu menyayangi. Kasih sayangnya muncul kan? Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan simahum fi wujuhihim min asarir sujud. Orang beriman tu mesti dia merangkul, kasih sayangnya ada, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena orang beriman. Dan kalau dah itu hilang berarti kan dah tak ada lagi kan. Makanya bersyukur kalau masih ada orang yang mengingatkan kita, terima kasih masih ada yang mengingatkan kita, Pak. Solat kita, Pak. Meskipun dia tak pergi. Kita sudah nyampai. Jangan marah sama orang yang seperti ini. Jangan kecewa. Kita mesti kecewa kalau orang tu dah tak negur kita. Kita mesti kecewa. Tapi kalau masih negur masih bagus, alhamdulillah. Nah, ini yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Tempatnya mana yang paling baik? Nah, ini dia. Masjid paling baik. Enak duduk masjid. Nah, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan, ada tausiah, ada ngaji, ada zikir, kan enak itu. Tenang. Kalau nengok yang di TV itu tak tenang. Macam-macam di TV. Kalau iklan sudahlah banyak bohongnya. Nah, orang kita, berarti orang kita yang suka nonton seperti itu berarti suka kena tipu kan? Karena banyak yang nipu. Kecuali kalau yang betul baguslah. Kayak ceramah ceramah di TV One, ceramah di Metro, bagus dengarkan. Tapi kalau iklan-iklan tu, promo sana, promo sini, mulai pakai jantung nengoknya kan. Nak ini, nak itu, nak ini, nak itu cuma. Kenapa? Karena suka nengok itu. Kita mesti ada tempat-tempatnya supaya tak keliru kita. Nah, ini dalam ibadah ni mesti jangan, karena ibadah kita ni standarnya sudah ada. Standarnya sudah ada. Jadi pakai standar umum saja, jangan standar khusus. Kalau standar khusus nanti repot antara kita dengan orang lain. Karena kita dengan orang lain ya, angkat tangannya aja tidak sama. Belum lagi bacaan-bacaannya. Makanya dipilih orang-orangnya supaya kita tidak keliru dalam perjalanan. Sini Syekh Muhammad Utsaimin memberi contoh itu kelompok Khawarij. Itu kan zaman Rasulullah, zaman sahabat. Mungkin model-model seperti ini mungkin masih ada sekarang, cuma namanya aja mungkin yang berbeda. Tapi perilakunya, sifatnya masih banyak model-model Khawarij. Nah, selalu berseberangan dia. Ibadahnya sama, kegiatannya sama, selalu berseberangan dia, tidak pernah satu dia. Kan itu terjadi di saat Rasulullah kan, ketika ada perang apa namanya itu. Dan dia tak, awalnya ikut, akhirnya dia tak jadi kan, tak jadi ikut sampai akhir. Seperti itu. Nah, sampai zaman sekarang masih banyak modelnya. Cuman mungkin halus, tidak seperti dulu. Kenapa? Karena kita kan tidak zaman perang, artinya perang angkat senjata. Tapi di kita ini sebenarnya perang juga, perang pemikiran namanya kan, ghazul fikr. Makanya kita mesti baca buku-buku rujukan supaya kita tetap istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kondisi kita ini kan ya subhanallah, tak boleh jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain Rasulullah SAW yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah aynama laqitumuhum faqtuluhum. Mereka lepas atau keluar dari agama Islam seperti lepas atau melesatnya anak panah dari busurnya, maka dimanapun kalian menjumpainya maka perangilah mereka. Hadis Bukhari nomor 5057, kemudian di rawahu Muslimnya nomor 1066. Berarti hadisnya hadis sahih. Ada orang seperti ini sudah diperintahkan. Cuma kan kita kan susah, nebaknya tak tahu kita kan, makanya tak bisa. Jangan sembarangan pula, meskipun ada perintahnya tapi tak bisa, karena berkaitan dengan manusia.
Kita kan tak boleh saling membunuh, itu tidak boleh, hukumnya haram. Makanya penyelesaiannya itu mesti lewat komunikasi, dan komunikasinya komunikasi yang baik. Nah, melatihnya dari mana? Melatihnya dari kumpulan kecil-kecil kita ini. Melatih ini. Makanya di antara setiap kumpulan mesti ada yang selalu mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Jangan lepas kontrol. Berdua, bertiga, berempat, berlima, 10 orang kalau kita ngobrol, ini mesti ada yang selalu mengingatkan kita tentang ibadah, mengingatkan kita tentang waktu, mengingatkan kita tentang kewajiban dan lain sebagainya, supaya kita tidak melampaui batas. Main berolahraga boleh, tapi kalau sudah melanggar melalaikan kewajiban kan sudah berubah status dia. Main badminton kan boleh, latihan karate kan boleh, tapi kalau melanggar, melalaikan kewajiban kan sudah berubah statusnya, status hukumnya maksudnya sudah berubah dia. Makanya yang model-model seperti ini harus ada yang mengingatkan kita, karena namanya manusia ya, dia tidak selamanya ingat, suatu saat dia akan lupa. Nah, inilah gunanya kawan yang baik itu mesti mengingatkan. Apalagi zaman sekarang ini gampang pak, nggak kayak dulu kita nak bangun subuh tuh susah. Sekarang security aja pakai kentong, ketuknya tiang listrik itu kalau yang tidur tak dengar itu memang luar biasa. Ketuknya kan gede, kalau jam 3 kan 3 ketuknya, itu kalau nggak dengar kan luar biasa ya. Mati tidurnya penat betul tuh. Nah, belum lagi ada namanya handphone. Nah, itu tugasnya handphone tuh kan. Kalau susah bangun, handphonenya jangan dimatikan, jangan di-silent suaranya, gedekan suaranya. Jadi kalau ditelepon kawan, kemudian naruhnya jangan dekat telinga, agak jauh sikit. Nah, kalau dekat telinga gampang dipencet aja kan, tapi tak bangun. Ini gampang sebenarnya anak-anak kita kayak gini, ini gampang bangun ini. Dulu kita susah nak bangun. Masjid jauh-jauh. Sekarang istilahnya masjid sudah depan mata ya. Jadi apa yang membuat kita susah ibadah? Tak ada, sekarang mudah ibadah. Tinggal semangat kita naikkan, supaya kita kuat. Hadis Rasulullah yang lain, tuba liman qatalahum wa qatalu. Berbahagialah bagi orang yang memerangi mereka. Maksudnya mereka siapa nih? Khawarij, pemecah belah, dan mereka pun memeranginya. Ya, makanya kita harus lihat dulu orangnya seperti apa. Jangan sembarangan pula. Berbahaya. Hadis Rasulullah yang lain, yaqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la tujawizu hanajirahum yamruquna minal Islam kama yamruqus samu minar ramiyah fa innahuma laqitum faqtuluh fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum ila yaumil qiyamah. Salah seorang dari kalian akan meremehkan solatnya jika dibandingkan dengan solat mereka, dan akan meremehkan puasanya jika dibandingkan dengan puasa mereka. Ini kayak ini masih ada di kita nih, banyak yang gini model-model ini. Ya, menganggap ibadahnya lebih bagus, menganggap puasanya lebih bagus. Kita beribadah kan motivasinya kan bukan itu. Tujuan kita ibadah itu bukan itu. Tujuan ibadah kita itu lillah. Jadi siapapun yang masih sholat, alhamdulillah masih bagus. Siapa yang masih puasa, masih bagus. Ini apalagi Muharram nih. Nah, kalau bahasa hadis Rasulullah kan jelas kan. Afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail, wa afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Berarti bulan Muharram itu boleh puasa sebulan penuh, karena tak ada larangan di situ kan. Yang kita tahu yang dilarang itu cuma 5 hari saja. Tanggal 1 Syawal Idul Fitri, tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Itu yang dilarang, tak boleh puasa di situ.
berarti selain hari itu boleh. Maka bahasanya umum digunakan. Puasa sunnah yang paling bagus setelah puasa Ramadan kan puasa Muharram. Nah, sekarang kita bulan Muharram. Bulan Muharram itu kan 1 bulan. 1 bulan 30 hari. Boleh puasa 30 hari. Boleh. Mantap. Apalagi sekarang kan banyak kita mengeluh ni. Tak bisa kerja, payah cari nafkah dan lain sebagainya. Puasa. Tak keluar duit kalau puasa. Kalau untuk siap buka puasa berapalah coba. Tapi kalau kita tak puasa kayak tadi tu, ngopi sana, ngopi sini, ngopi sana, ngopi sini, berapa banyak habis. Coba kalau puasa. Kan enak, diajak orang puasa bang. Alhamdulillah saya puasa. Ada kawan telefon, bang makan siang. Alhamdulillah saya puasa. Kan enak ya. Nah, cuman kita degil. Sahur iya. Siang ada kawan ngajak makan, pergi makan dia. Alasannya sudah dapat pahalanya. Itu orang kita ya. Sudah dapat pahala katanya karena niat. Ya Allah ya Rabbi. Padahal puasa sampai akhir itu jauh lebih baik sebenarnya. Nah, cuman orang kita ni hebat nama luar biasa. Bapa dan Ibu yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, kita mesti berubahlah dalam kehidupan. Apalagi kita udah 1443 Hijriah nih. Ibadahnya mesti meningkat. Sedekahnya mesti berlipat. Ini harus itu standar. Naikkan kelasnya. Orang anak-anak kita sekolah itu pasti ada naik kelas. Ibadah itu ada naik kelasnya, ada levelnya. Level-level biasa saja semua orang bisa. Carilah yang spesial. Yang spesial itu bagus Pak. Ya kan? Tengok hotel. Hotel yang paling bagus apa ya? Yang spesial atau yang biasa? Naik pesawat, kelas biasa atau kelas kelas apa biasanya? Dah pernah naik. Kelas bisnis berapa bayarnya tiketnya? Tapi duduk situ tuh enak, tempatnya, mejanya kursinya besar, selonjornya enak dan lain-lain, bisa baring-baring. Kan beda kan dengan kelas umum. Nah, tempat makan saja contoh, kalau ada undangan kan biasanya ada yang meja bundar itu kan, ada yang kursi aja, mejanya tak ada. Mau pilih duduk yang di mana? Pasti enak yang di meja. Jadi yang spesial itu mesti dicari. Nah, ibadah yang spesial, cari ibadah spesial itu di mana posisinya juga. Nah, kalau berdasarkan hadis Rasulullah, malam hari yang kita sebut tadi kan, afdhalus salati ba'dal fardhi salatul lail, banyakkan salat malamnya. Salat malam itu kapan? Dari mulai terbenam matahari sampai terbit matahari. Itu masuk kategori ibadah waktu malam. Tapi dia lebih khususkan lagi yang disebut oleh Rasulullah qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya ya tidur dulu dong, baru bangun. Karena qiyam itu bangun dari tidur itu qiyam namanya. Qiyamul lail. Cuman orang kita ni kalau dah tidur susah bangunnya. Makanya tak dapat dia qiyamul lail kan. Dapat yang wajib-wajib aja, dapat subuh, qabliyah subuh. Tahajudnya tak dapat dan lain sebagainya. Ini kita. Jadi mesti naikkanlah kelasnya supaya nampak, terasa beda loh Pak. Sama dengan puasa-puasa itu lah. Tes. Senin Kamis dah biasa. Puasa Tasyu'a, puasa Asyura dah biasa. Coba sekali-sekali. Bulan Muharram ni puasa dari hari pertama sampai hari terakhir. 3 bulan, 30 hari. Kalau yang 9 dan sama tanggal 10 tu dah biasa kita buat. Dah beberapa tahun tu kita buat tu kan. Naikkan kelasnya. Ambil 1 bulan. Apa rasanya? Pasti lebih nikmat. Lebih hemat. Orang kita makan aja cari paket hemat.
Ibadah ada pakai hemat. Itu dia pakai hematnya. Tak percaya, tes. Kalau kita tak puasa selama sebulan, berapa kos makan kita saja? Nah, ketika puasa sebulan, ketahuan kos makannya itu berapa. Ketahuan. Jadi ada paket-paket yang diajarkan oleh Rasulullah, paket hemat namanya, hemat ekonomi. Tinggal kita lah ngatur. Jadi dalam rumah itu enak begitu. Apalagi sekarang kita dah pada tua. Ni anak kita kan dah sekolah jauh-jauh tu. Kita tinggal berdua aja dengan bini, dengan suami. Pas tu. Puasa enak. Jadi tak terlalu. Jadi uang-uang yang lebih itu bisa buat sedekah, buat infak ini apa? Rumah-rumah pesantren, rumah-rumah tahfiz untuk anak yatim. Luar biasa juga. Jadi tidak masuk ke perut kita aja. Dah lah, dah penat juga ngomong nih. Ada pertanyaan enggak? Silakan Pak Jamal. Mengkafirkan karena beda mazhab. Itulah tuh. Tak usah dibahas lah, pusing kepala. Iya. Yang penting jangan kita buat. Itu aja. Jangan kita buat. Kalau sekedar dengar orang, biarlah dia. Kalau masih bisa menasihati, bagus. Yang penting jangan pula kita ikut. Karena kalau dia memulai kemudian kita balas, apa bedanya? Kan sama saja berdua, kan? Yang penting gitu aja lah. Kalau saya gitu aja, Pak. Yang kurang-kurang tak nyaman, nggak usah diikut lah. Nggak usah dibalas maksudnya deh. Nasihatin, Pak, kita orang beriman, kita saudara. Itu aja lah. Nggak usah panjang-panjang. Karena kalau panjang ceramah pula nanti kan. Okey, ada lagi yang lain? Tak ada lah ya? Dah enak tu, mana berat-berat, kalau gampang Pak. Cukuplah. InsyaAllah mudah-mudahan barokah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sisa-sisa hidup kita ini, karena kita tak tahu. Entah setahun, entah 2 tahun, entah 5 tahun, entah 10 tahun. Tapi kita semua berharap kita diberi umur panjang oleh Allah, istiqamah dalam ibadah, kuat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.